Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBIA Agape Kupang, para simpatisan beserta saudara-saudara yang mengikuti live streaming kelas jemaat GBIA Agape Kupang. Kita akan memulai kelas jemaat kita pada pagi hari ini. Tema kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai perayaan Hari Raya Orang Yahudi dalam pandangan iman Kristen. Perayaan Hari Raya Orang Yahudi dalam pandangan orang Kristen. Nah, baik, sebelum kita memulai, kita akan berdoa ya, bersama dengan saya di studio kita, yaitu penginjil Bobby Kajakoro. Nah, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan pertolonganmu dalam hidup kami, anugerah dan pemeliharaanmu yang terus menerus kami rasakan di dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan, kami mohon hikmat, kami mohon penerangan yang daripadamu Tuhan, agar di dalam menjalankan kehidupan kami sebagai manusia, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kami sungguh-sungguh dapat memberikan satu kesaksian baik lewat pemberitaan kami, lewat kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi ini kami akan memulai kelas jemaat kami. Tuhan, Engkau memimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan COVID-19 ini. Berdoa kiranya Engkau memberikan kepada kami semua kekuatan, hikmat kepada pemerintah, agar di dalam tiap-tiap keputusan yang dibuat sesuai dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan biarlah lewat situasi, peristiwa yang dialami mau mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Engkau kiranya memimpin kami. Kami akan memulai kelas jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Baik, bagi hari ini kita akan memulai kelas jemaat kita, perayaan Hari Raya Orang Yahudi dalam pandangan iman Kristen. Temanya kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan memulai dengan membaca Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Ya, Galatia pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ya, penginjil Bobby boleh bacakan untuk kita. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, jadi kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi ini perkataan Rasul Paulus. Subtema kita pada pagi hari ini membedakan antara proskuneo dan liturgia. Ya, itu tema kita, membedakan proskuneo dan liturgia. Subtema kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Hari Raya Orang Yahudi. Jadi Paulus di sini memberikan satu nasihat kepada orang-orang Kristen, kepada jemaat-jemaat Tuhan, bahwa jangan sampai upaya dia di dalam memberitakan firman, upaya dia di dalam mengajarkan kebenaran menjadi upaya yang sia-sia, oleh karena orang-orang Kristen tidak bisa membedakan antara sikap iman Kristen terhadap perayaan-perayaan hari raya orang-orang Yahudi. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Karena di kalangan jemaat Galatia pada waktu itu ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang secara lahiriah mereka tadinya adalah orang-orang Yahudi. Nah, itu pagi hari ini kita akan membahas tentang ini, bagaimana sikap iman Kristen terhadap perayaan hari raya orang-orang Yahudi, ya, dalam sudut pandang ibadah, yaitu proskuneo dan liturgia. Perbedaan antara proskuneo dan liturgia. Nah, pertama kita melihat bahwa orang Yahudi
memiliki kurang lebih ada 6 sampai 7 hari raya, ya. Nah, kita akan lihat di sini. Yang pertama kita lihat dari hari raya Rosh Hashanah, ya. Jadi orang Yahudi punya satu hari raya yang disebut dengan hari raya Rosh Hashanah. Hari raya Rosh Hashanah di sini adalah permulaan tahun, ya, tahun baru. Jadi orang Yahudi punya tahun baru itu disebut dengan Rosh Hashanah. Tahun baru Yahudi menurut kalender Ibrani, ya, memperingati penciptaan dunia dan kelahiran serta pengikatan Ishak, ya. Nah, itu dimulai hari pertama bulan Tisri dan berakhir hari kedua bulan Tisri, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada penyebutan dan penanggalan yang berbeda antara orang Yahudi dengan kalender yang hari ini kita pakai, ya. Jadi orang Yahudi menghitung bulannya, kalau kita dimulai dari Januari, orang Yahudi menghitungnya dari Maret April, ya, Maret April. Nah, bulan Tisri, ya, kalau kita lihat Tisri, ya, mereka punya perayaan tahun baru, bukan jatuh pada bulan 1 seperti kita, tetapi jatuh di bulan 7 dalam penanggalan kalender mereka, bulan Tisri, ya, yang kalau di kalender kita itu berkisar September Oktober, yaitu orang Yahudi. Hari raya Rosh Hashanah, ya. Kemudian yang kedua itu hari raya Yom Kippur, ya. Hari raya Yom Kippur itu hari raya pendamaian, ya. Jadi hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian di sini hari penghakiman untuk individu dan semua orang, hari penebusan dosa, ya, suatu hari di mana segala rakyat dan imam diperdamaikan Tuhan, yang dilambangkan dengan seekor kambing jantan, ya, yang setelah ditumpangin tangan dilepas ke padang belantara, ya. Jadi hari raya Yom Kippur di hari raya pendamaian, di mana secara simbolik Tuhan mendamaikan dosa umat Israel secara nasional, ya, dengan pelepasan kambing jantan ke padang. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kitab Imamat 16. Ya, minta penginjil Bobby baca untuk kita. Imamat pasal yang ke-16. Imamat 16 ayat, Ya, Imamat 16 itu satu pasal. Nanti bisa dibaca, tapi kita lihat di Imamat 23 ayat 27. Imamat 23 ayat 27. Imamat 23 Ya. ayat 27. Ayat 27. Firman Tuhan, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa dua buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 efod. Imamat 23 ayat 27. Ayat 27. Ya. Oh ya, minta maaf. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ya, itu adalah perayaan hari raya Yom Kippur. Nah, mengenai kambing dilepas, ditumpangin tangan, dilepas di padang belantara, itu bisa dilihat di dalam kitab Imamat 16, ya. Satu pasal itu berbicara tentang liturgia, bagaimana tata cara yang harus dilakukan umat Israel untuk melaksanakan perayaan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, kalau kita paham hari raya ini, maka kita akan mudah memahami konteks doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, di dalam Matius pasal yang ke-6. Itu bisa kita pahami. Jadi konteks doa Bapa kami itu berhubungan dengan makanya disebut di situ doa Bapa kami, bukan doa Bapa saya. Berarti berhubungan dengan satu bangsa, ya, bentuknya jamak, ya, doa Bapa kami, di mana pada waktu perayaan Yom Kippur secara simbolik dosa umat Israel diselesaikan dengan adanya korban bakaran dan juga korban pelepasan kambing, ya, jantan ke padang belantara, yaitu hari raya orang Yahudi. Nah, kemudian ada hari raya Sukkot, ya, atau hari raya Pondok Daun. Hari raya Sukkot, orang Yahudi bahasa Ibraninya Sukkot, atau hari raya Pondok Daun, hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen
Pada perayaan itu, orang tinggal di dalam pondok daun sebagai peringatan akan zaman pengembaraan dalam padang belantara. Ya, itu jatuhnya tanggal 15 Tisre. Ya, tanggal 15 Tisre, ya, masih bulan 7 juga bagi orang penanggalan orang kalender Ibrani, yaitu di dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 34. Ya, coba mau penginjil Bobby tolong baca untuk kita. 33, 34. Ya, 23. 33. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Ya, jadi hari raya pondok daun, hari pengucapan syukur bagi Israel untuk hasil panen. Jadi orang-orang tinggal dalam pondok, ya, sebagai peringatan akan zaman pengembaraan. Ya, jadi zaman pengembaraan. Nah, itu hari raya Sukot atau hari raya pondok daun yang jatuh tanggal 15 Tisre. Ya, kemudian ada hari raya Safuot. Ya, hari raya Safuot yang kita kenal dengan Pentakosta. Jadi ada hari raya Safuot, hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta atau Safuot adalah hari pemberian mengingat pemberian 10 perintah Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Ya, setelah keluar dari Mesir. Nah, perayaan pengucapan dan juga ini juga sebagai perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum dan penuaian buah di Israel. Ya, yang ini dikenal dengan hari raya Safuot. Ya, itu mulai dari hari ke-6 bulan Siwan dan berakhir hari kedua bulan Siwan. Jadi Siwan penanggalan kalender Ibrani itu jatuh pada bulan tiganya mereka. Bulan tiganya mereka berarti dijatuh di sekitar April Mei. Ya, April Mei. Ya, sekitar berkisaran April Mei. Ya, jadi di penanggalan kalender kita saat ini. Nah, itu ya. Jadi mulai hari ke-6 Siwan dan berakhir pada hari kedua Siwan. Ya. Nah, kita lihat di sini ya hari raya Pentakosta. Nah, semua ya nanti kita akan bahas. Kemudian ada yang kelima itu hari raya Paskah atau hari raya Pesa. Ya, Paskah, hari raya Pesa itu hari raya pembebasan Israel dari Mesir. Anak sulung orang Mesir dibunuh, tetapi pintu-pintu orang Ibrani dilewati. Peristiwa ini diperingati dengan perjamuan Paskah, makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah. Ya, itu jatuh tanggal 14 Nisan. Itu bisa di dalam kitab Keluaran 12 ayat 23 sampai 28 ya, memberikan informasi mengenai hari raya Paskah. Nah, kemudian sesudah itu yang keenam ada hari raya roti tidak beragi. Ya, nah perayaan roti tidak beragi ini perayaan selama 7 hari sesudah Paskah, di mana roti dibakar tanpa ragi sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Ibrani dari perbudakan di Mesir. Nah, itu bisa dibaca dalam kitab Keluaran 12 ayat 14 sampai 20. Ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, kemudian ada hari raya Penabisan. Nah, ini hari raya Penabisan, ini perayaan umat Yahudi memperingati pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem dan pentabisannya pada tahun 165 sebelum Masehi. Ya, kalau ini memang ini hanya latar belakang historis mengenai hari raya Penabisan ini. Jadi ada 7 hari raya orang Yahudi. Nah, 7 hari raya itu adalah 7 hari raya penting. Semua dari ke-7 hari raya itu ada tata cara yang harus ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, ya 7 hari raya itu berhubungan dengan tata cara ibadah simbolik. Nah, wajib bagi orang Yahudi untuk melaksanakan, mengingat, memelihara ke-7 hari raya yang sudah ditetapkan Tuhan ya sebagai satu perayaan yang sifatnya liturgia. Ya, nah liturgia di khotbah minggu lalu, pada khotbah kebaktian minggu lalu saya sudah jelaskan perbedaan antara sebomai, proskuneo dan liturgia, letreia. Ya, sudah saya jelaskan di situ. Nah, kita kembali kepada satu sikap yang sikap orang Kristen ya. Nah,
Rasul Paulus tadi katakan di dalam Galatia pasal 4, ya. Galatia pasal 4, Galatia pasal 4 ya, ayat yang ke-10 dan 11, ayat 10-11. ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, Ya. bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ya. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, jadi susah payahku untuk kamu menjadi sia-sia. Jadi di sini Rasul Paulus lewat ilham Roh Kudus menuliskan bagian di dalam kitab Galatia untuk mengingatkan kepada orang Yahudi, dan terutama juga masih ada hari ini kelompok Kristen yang belum bisa membedakan antara ibadah dalam roh dan kebenaran dan ibadah secara simbolik dan lahiriah, ya, yaitu ibadah liturgia dan proskuneo. Itu ada perbedaan. Nah, sedangkan sebomai yang minggu lalu kita itu aturan ketetapan yang disepakati manusia, seperti perayaan Natal orang Kristen tanggal 25 Desember itu kesepakatan yang disepakati oleh orang Kristen di seluruh dunia untuk memilih tanggal itu. Nah, itu sebomai, ya, itu sebomai. Sedangkan liturgia adalah ibadah yang berhubungan dengan tata cara ibadah kepada Tuhan secara seremonial, ya, di mana Tuhan hanya bisa berkenan kalau mengikuti ibadah secara seremonial seperti itu, ya. Hadirat Tuhan ada di Bait Allah, yang harus melaksanakan korban penumpahan darah harus dilaksanakan oleh imam, dan seluruh bangsa Yahudi, orang-orang Israel, harus membawa korban kepada imam yang adalah suku Lewi. Nah, di masa keimamatan ayah harus ayah yang melaksanakannya. Nah, itu disebut dengan liturgia atau ibadah yang sifatnya seremonial, ya, upacara-upacara seremonial. Nah, Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi, yang orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, termasuk juga kepada orang-orang Kristen hari ini, bahwa mereka harus mengerti bahwa kalau dulu Tuhan sangat ingin setiap orang, ya, Tuhan sangat ingin setiap orang melaksanakan ibadah secara liturgia, ya, dengan tata cara upacara-upacara seremonial. Nah, itu dulu. Tetapi Paulus bilang sekarang bukan lagi. Jadi aku takut susah payahku menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kamu dengan teliti memelihara hari raya tertentu, ya, dengan teliti. Nah, sikap orang Kristen ini Paulus jelaskan lagi di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke 16 dan 17, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh orang Kristen atau jemaat Kristus dalam masa ibadah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana pandangan atau pendapat orang Kristen terhadap perayaan-perayaan hari raya orang-orang Yahudi yang ada di dalam Alkitab, ya. Kolose 2 ayat 16-17, boleh penginjil Bobby bacakan untuk kita. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, jadi karena itu jangan kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Nah, jadi di masa ibadah liturgia, pada masa ibadah liturgia atau ibadah yang terikat dengan upacara-upacara seremonial di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, makanan itu sangat mengikat. Jadi ada makanan yang haram, ada makanan yang halal. Dalam kitab Imamat 11 ayat 1 sampai 47, ya, itu mengikat, itu menyimbolkan. Jadi kalau ada orang yang makan makanan yang haram, itu langsung ditindak dengan hukum sipil pada waktu itu, ya, hukum sipil karena melanggar tata cara upacara liturgia, ya, upacara seremonial. Nah, ya. Nah, bahkan Tuhan pilih satu hari secara simbolik untuk menetapkan sebagai harinya Tuhan, yaitu hari Sabat. Dan di masa ibadah liturgia, barang siapa yang tidak memelihara hari Sabat, dia harus dihukum mati. Ya, harus dihukum mati. Dalam kitab Keluaran 35, Keluaran 35, ya, ayat 2 dan 3. ayat 2 dan 3, Ya. firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka,
Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ya, jadi harus dihukum mati. Jadi ada kontrasnya. Ya, jadi ibadah liturgia, ibadah perjanjian lama, ya, yang berhubungan dengan seremonial itu Tuhan tetapkan barang siapa tidak mengikuti tata cara yang sudah Tuhan berikan, ya, beribadah secara liturgia, maka ada hukuman mati. Nah, di situ dikatakan mengenai makanan di perjanjian, di dalam ibadah liturgia ada makanan haram dan ada makanan yang halal dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Tetapi dalam ibadah proskuneo atau ibadah dalam roh dan kebenaran tidak ada makanan yang haram. Ya, tidak ada makanan yang haram di dalam surat 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 1 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 3 dan 4. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun Tidak ada yang haram. tidak ada yang haram. Ya, jadi diterima dengan ucapan syukur. Jadi dalam ibadah proskuneo tidak ada makanan yang haram, tapi di dalam ibadah liturgia, ya, liturgia itu ditetapkan ada makanan haram dan ada makanan yang halal. Nah, pada ibadah liturgia, hari Sabat harus dijaga, dipelihara. Kalau barang siapa melanggar hari Sabat dalam Keluaran 35 ayat 2 dan 3 tadi, dia harus dihukum mati. Tetapi di dalam ibadah proskuneo, ibadah dalam roh dan kebenaran, ya, dikatakan jangan orang menghukum mengenai, ya, hari raya, ya, mengenai minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, ya, ataupun hari Sabat. Ya, karena semua hari sekarang sama di mata Tuhan. Ya, di dalam Roma 14 ayat 5 dan 6. Ya, jadi yang menentukan hari itu, menjadi hari yang spesial bukan lagi Tuhan yang menetapkan, tetapi tiap-tiap orang bisa melihat, oh, hari Senin bagi saya hari penting, oh, hari Selasa hari penting. Nah, itu jadi kembali kepada manusia, karena sejak ibadah dalam roh dan kebenaran, ya, semua hari sama di mata Tuhan. Semua hari sama di mata Tuhan. Itu. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 16-17 di sini Rasul Paulus menekankan bahwa karena itu jangan kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Ya, wujudnya adalah Kristus. Nah, jadi sebenarnya banyak orang Kristen yang sampai hari ini juga masih punya pengertian yang tidak clear tentang ini. Ya, mereka tidak merayakan Sukkot, ya, beberapa hari raya, tapi mereka sangat memegang perayaan Pentakosta dan perayaan Paskah. Ya, nah, ya, perayaan Pentakosta dan Paskah. Jadi mereka memelihara dengan teliti. Tapi Paulus ini katakan bahwa Rasul Paulus menyampaikan bahwa semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Nah, ini, ya, ini yang mau saya bagikan. Nah, yang berikut kita harus tahu, ya, kapan akhir ibadah liturgia dan kapan dimulainya ibadah proskuneo. Ya, ini penting bagi kita. Ya, kapan akhir ibadah ya, liturgia dan kapan awal ibadah proskuneo. Nah, coba penginjil Bobby baca untuk kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kata penyembah di situ, menyembah dan penyembah, itu dari kata dasar proskuneo. Jadi proskuneo itu ibadah dengan hati. Ya, jadi sikap hati.
Nah, sedangkan liturgia itu ibadah dengan tata cara. Jadi yang menentukan benar dan tidak yaitu tata cara kalau liturgia, sebuah ibadah. Nah, kalau proskuneo itu ibadah dengan hati, yang menentukan benar atau tidak sikap hati. Ya, sikap hati. Jadi kalau sikap hatinya betul-betul, ya kita sudah bahas di ini, kalau orang sudah lahir baru lalu sikap hatinya benar di hadapan Tuhan, maka ibadahnya itu ibadah yang berkenan. Nah, itu. Ya. Jadi kapan akhirnya? Ya, ini saatnya akan tiba dan sudah tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Maksud Tuhan Yesus kapan tibanya? Waktu itu. Nah, di dalam Injil Lukas 16 ayat 16, ya, di situ dijelaskan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahi berebut memasukinya. Jadi kapan ibadah liturgia itu diakhiri dan kapan ibadah proskuneo atau ibadah dalam roh dan kebenaran itu dimulai? Itu pada waktu Yohanes tampil. Ya, pada waktu Yohanes tampil, ibadah simbolik lahiriah, ya, di mana pada waktu ibadah simbolik lahiriah, tata cara liturgia, tata cara ibadah harus mengorbankan domba, dan pengorbanan itu harus dilaksanakan oleh imam. Ya, pada masa keimamatan ayah-ayah yang bertindak sebagai imam, pada masa keimamatan suku Lewi yang bertindak sebagai imam. Nah, ibadah liturgia itu diakhiri pada waktu Yohanes tampil. Ya, kenapa bukan Yohanes lahir? Kenapa bukan Tuhan Yesus lahir? Nah, jawabannya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi liturgia, simbolik, ya, lahiriah itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dan kapan itu dimulai? Pada waktu Yohanes tampil, pada waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk, ya, dibaptis. Nah, ya, jadi bukan lagi tata cara lagi, tetapi sekarang sudah ada hakikatnya, sudah ada wujud yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Lukas 16 ayat 16 ini seringkali disalahartikan, ya, disalahartikan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi ada yang berpendapat bahwa, loh, kalau begitu bertentangan dong dengan perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ya, apakah kontradiksi? Oh, tidak kontradiksi. Nah, bagaimana kita memahami ini? Ya, yang kita pahami begini. Jadi hukum Taurat, seluruh hukum Taurat digenapi di dalam diri Yesus. Ya, seluruh hukum Taurat, hukum moral, Yesus memenuhi itu, dia tidak berdosa. Ya, hukum sipil, ya, dia akan menjadi raja, Yesus akan menjadi raja. Ya, Mesias. Hukum upacara, ya, segala sesuatu yang upacara-upacara simbolik, perayaan-perayaan hari raya di dalam ibadah liturgia, dalam ibadah simbolik, itu menyimbolkan kehadirannya, hakikatnya, wujudnya adalah Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-17, Rasul Paulus katakan, wujudnya adalah Kristus. Jadi perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 17 bahwa ia bukan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi menggenapi. Jadi semua yang tercatat di dalam nubuat para nabi tentang, ya, domba simbolik, juru selamat yang akan datang, tata cara simbolik, ya, pembersihan segala macam itu, ya, itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, mengenai hukum moral, Yesus sempurna, dia tidak berdosa, ya, secara moral. Mengenai hukum sipil, dia akan menjadi raja dalam pemerintahannya. Ya, nah, dia memiliki pemerintahannya. Jadi digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, nah, kalau kita perhatikan bahwa kita lihat di sini, ya, jadi dengan tampilnya Yohanes Pembaptis dan Yesus datang untuk dibaptis, maka ibadah liturgia itu diakhiri. Ya, ibadah liturgia itu diakhiri.
Ya, seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-17. Ya, coba penginjil Bobby tolong baca untuk kita. Filipi 2 ayat yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu Nah, sekalian. tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, ya, korban dan ibadahmu. Kata ibadah di situ adalah dia menggunakan kata liturgia dalam bahasa Yunaninya. Ya, itu menggunakan kata liturgia, ya. Nah, jadi ya bisa dilihat nanti di bahasa Yunani kata ibadah di situ dia gunakan kata liturgia. Jadi tata cara. Ya, tata caranya ya lewat kematian Kristus, dia harus mati dulu. Jadi disalibkan. Itu satu simbol upacara simbolik yang sudah diakhiri lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Ya, nah, diakhiri. Makanya di dalam Efesus pasal 2, coba penginjil Bobby baca untuk kita dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat 15. Ya, Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. ya, dengan matinya di atas kayu salib ia membatalkan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Jadi semua hukum upacara itu sudah, ya, dengan kematian Kristus di atas kayu salib, semua upacara-upacara simbolik, ya, yang menyimbolkan juru selamat itu sudah digenapi. Ya, dibatalkan artinya tidak perlu lagi dilaksanakan oleh kekristenan hari ini. Lalu apa yang harus dilaksanakan kekristenan hari ini? Kekristenan hari ini ya menyembah dengan sikap hati. Ya, menyembah dengan sikap hati. Ya, sikap hatinya ya harus nomor satu, sikap hatinya dia harus sudah diselamatkan. Dia sudah lahir baru. Ya, yang kedua, sikap hatinya harus betul-betul ya menyembah Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran. Ya, itu sikap hatinya. Nah, jadi kita perhatikan ya, kita lihat bahwa orang Kristen harus betul-betul memahami posisi ini. Ya, harus betul-betul memahami posisi mengenai konsep ibadah liturgia dan juga perbedaan dengan ibadah proskuneo. Ya, jadi ada perbedaan antara ibadah liturgia dan ibadah proskuneo. Nah, ibadah liturgia itu upacara simbolik. Ya, nah itu sebabnya saya melihat masih ada kelompok-kelompok Kristen yang tidak paham mengenai konsep ini. Seringkali di dalam pertemuan-pertemuan gerejawi mereka, dalam pertemuan-pertemuan jemaat mereka masih pakai kata liturgia. Ya, liturgia. Karena iman Kristen yang sejati tidak percaya bahwa tidak punya konsep bahwa gereja itu menyelamatkan. Kita tidak percaya bahwa gereja dapat menyelamatkan orang masuk surga. Ya, yang kita percaya yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus. Jadi tidak tepat kalau kita katakan bahwa tata cara ya berjemaat di sebuah gereja itu adalah sebuah liturgia. Karena tata cara berjemaat itu tidak berdampak pada keselamatan kalau orang tersebut ya tidak betul-betul punya sikap hati lahir baru. Ya, tidak punya sikap hati lahir baru. Nah, beda di masa ibadah simbolik, ibadah lahiria sebelum Yohanes tampil itu penting, ya. Karena kalau tidak mengikuti tata cara itu tidak bisa diselamatkan. Ya, kalau tidak bawa domba kepada imam, ya kemudian imam korbankan domba tersebut, ya dia mengaku dosa dan imam korbankan domba tersebut, dia tidak bisa dapat keselamatan. Ya, atau dia pikir, saya kok imam sama dan saya manusia, sudah saya buat salah, saya ambil domba, saya korbankan. Nah, tentu Tuhan tidak akan menerima itu. Ya, jadi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Nah, kita orang Kristen sangat percaya bahwa yang menyelamatkan kita bukan gereja. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, ya, kalau dulu penting, ya, dulu yang menyelamatkan ya tata cara itu di bait Allah. Kamu tidak pergi ke bait Allah, tidak bawa korban domba segala macam, kamu tidak akan selamat. Ya, kamu tidak akan selamat. Nah, itu. Jadi ada perbedaan yang harus jelas di dalam kekristenan hari ini, di dalam kehidupan bergereja hari ini.
Ya, sehingga kita betul-betul punya konsep yang mantap, ya. Menggunakan kata liturgia kita juga harus betul-betul paham. Nah, ya, jadi kita hari ini tidak beribadah lagi secara simbolik dengan upacara-upacara lahiriah, tapi hari ini kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, apa perbedaan ibadah dalam roh dan kebenaran dan ibadah simbolik, atau apa perbedaan liturgia? Ya, liturgia itu kata ibadah, tapi dalam bahasa Yunani itu liturgia. Nah, orang Yunani yang mengerti bahasa Yunani, dia sudah tahu, oh, liturgia itu berarti upacara-upacara, ya, seremonial yang mendatangkan keselamatan. Lewat upacara-upacara tersebut ibadahnya diterima Tuhan. Nah, itu ya. Memang masih ada kelompok Kristen yang pakai itu, seperti Kristen Ortodoks, ya, di Indonesia itu Gereja Nasrani, ya, GNI kalau tidak salah, Gereja Nasrani Indonesia, ya. Nah, tapi kita tidak, ya, bahkan gereja itu, kelompok Ortodoks itu, dia tidak percaya otoritas 66 kitab sebagai firman Allah. Ya, mereka ada 77 bahkan mereka punya, ya, 77. Nah, sedangkan kita percaya bahwa 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru itu sebagai firman Allah. Ya, jadi nah, ini yang kita lihat. Perbedaan antara ibadah liturgia dengan ibadah proskuneo, atau perbedaan antara ibadah dalam ibadah simbolik lahiriah dengan perbedaan ibadah dalam roh dan kebenaran. Perbedaannya di mana? Ada 3 hal yang bisa kita lihat perbedaannya. Yang pertama, ibadah liturgia itu terikat tempat. Ya, terikat tempat. Dulu tempatnya harus di bait Allah, di kemah suci, itu tempatnya. Kemudian terikat cara. Nah, ada tata cara yang ditetapkan, aturan-aturan yang ditetapkan, ya, untuk memperoleh jaminan keselamatan, untuk memperoleh pengampunan dosa. Ada tata cara yang harus dilaksanakan, ya. Kemudian terikat waktu. Nah, ya, terikat waktu. Jadi ada ketetapan, misalnya pada waktu hari raya Yom Kippur, di situ hadirat Allah akan turun di tengah-tengah umat Israel. Ya, nah, jadi terikat. Nah, ya, sedangkan ibadah proskuneo dia tidak terikat, ya, tidak terikat oleh tempat. Nah, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh cara, dan juga tidak terikat oleh waktu. Ya, tidak terikat oleh waktu. Kapanpun, ya, dia mau ambil sikap hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, dia bisa melaksanakan keputusan itu. Nah, itu proskuneo. Ya, karena proskuneo tidak terikat tempat. Itu sebabnya proskuneo itu tidak ada tempat di muka bumi ini yang bisa disebutkan tempat suci lagi. Nah, ya, kalau dulu bait Allah bait suci, karena memang di situ hadirat Tuhan. Nah, di proskuneo tidak ada lagi, tidak terikat. Jadi tidak melalui pintu-pintu, ya, tidak melalui lagi pintu-pintu lahiriah, ya, bangunan-bangunan tertentu sebagai tempat suci dan sebagainya macam. Nah, itu ibadah proskuneo, tidak terikat tempat, ya, tidak terikat cara, tidak perlu lagi tata cara ini itu. Hanya dibutuhkan sikap hati untuk mengambil sikap untuk bertobat, ya, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka dosanya diampuni. Ya, tidak terikat waktu, ya. Jadi kapan saja dia bisa mengambil sikap untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, kapan saja ketika dia ambil sikap, Tuhan bilang, ya, dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi ketika kamu percaya, jadi waktunya kapan? Waktunya pada waktu kamu percaya. Ya, percaya itu adalah sebuah sikap hati. Jadi yang menentukannya itu bukan lagi waktu yang disepakati atau ditetapkan melalui ketetapan yang dicatatkan. Ya, seperti di dalam kitab perjanjian lama ada penanggalan Pentakosta, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, ya, Yom Kippur, semua ditaruh tanggalnya, waktunya. Nah, pada waktu itu, ya, itu ibadah liturgia. Tapi pada waktu ibadah proskuneo tidak perlu, tinggal dibutuhkan sikap hati, yaitu pada waktu percaya. Ya,
Nah, itu ya. Jadi ini yang kita mau jelaskan. Nah, berhubung dengan sikap orang Kristen hari ini, ya sikap orang Kristen hari ini, ya semua upacara-upacara ibadah, perayaan-perayaan hari raya di dalam kitab perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, digenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, jadi Efesus 2 ayat 15 tadi katakan bahwa dengan matinya di atas Dia batalkan. ya, coba baca tolong penyanyi Bobby Efesus 2 ayat 15. ayat 15. Ya. Firman Tuhan katakan demikian, Nah, dengan matinya sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat ya. dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan matinya di atas kayu salib ia membatalkan segala hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintahnya. Jadi tidak, sebenarnya semua yang sifatnya upacara-upacara simbolik di dalam kitab perjanjian lama, perayaan-perayaan hari raya dalam kitab perjanjian lama itu menggambarkan tentang Yesus Kristus. Nah, makanya dalam Kolose 2 ayat 16 dikatakan jangan orang menghukum kamu mengenai hari raya, bulan baru, ya, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Dan hari ini fokus kita adalah kepada Yesus Kristus. Nah, ya, fokus kita kepada Yesus Kristus. Nah, tidak ada lagi istilah Pentakosta ketiga, Pentakosta keempat dan sebagainya macam. Tidak ada lagi. Ya, itu tidak ada. Ya, karena peristiwa Pentakosta itu di dalam Kisah Rasul. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, peristiwa Pentakosta mengenai Roh Kudus turun, ya, dicurahkan, itu sudah saya bahas minggu lalu. Itu hanya terjadi satu kali pada waktu itu, sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji, kamu jangan kemana-mana, kamu tinggal tetap di Yerusalem. Nah, kalau Roh Kudus itu turun, kamu akan menerima kuasa, ya, menerima kuasa. Nah, janji itu waktunya, ya, kalau kita lihat tensis bahasa Yunani akan lebih tepat lagi. Jadi aksinya hanya aksi yang berlaku pada waktu itu, indikatif. Jadi bukan aksinya itu yang kontinu. Jadi ada pengulangan terus-menerus. Makanya kita baca di dalam Alkitab tidak terjadi pengulangan pembaptisan Roh Kudus di Yerusalem tahun berikutnya. Nah, ya, tidak terjadi. Karena hari ini kita beribadah tidak beribadah secara simbolik lagi, tapi kita sudah beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ada lagi yang berkata bahwa penantian Roh Kudus. Jadi selama 10 malam mereka menanti berdoa supaya Roh Kudus turun. Itu keliru. Ya, karena Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus itu dilaksanakan di Yerusalem untuk menyatakan bahwa sekarang Roh Kudus mulai bekerja di dalam jemaat. Sebelumnya siapa? Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Lebih baik aku pergi supaya dia datang. Ya, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Nah, ya, jadi Yesus Kristus kapan waktunya? Pada waktu Yesus dimuliakan. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, dia sudah janji, tunggu kalian di sini. Ya, nanti dia datang, dia akan bekerja di dalam jemaat. Nah, di Yerusalem, terjadi di Yerusalem. Itu satu kali. Sesudah itu semua orang yang percaya kepada Yesus langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, langsung diberikan Roh Kudus dalam hatinya. Ya, itu permanen. Jadi tidak ada yang tahun ini datang, undang datang, curahkan, lalu nanti tahun depan curahkan lagi. Tidak ada, tinggal permanen. Ya, tinggal permanen. Nah, dalam 2 Korintus coba kita lihat. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanah miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Berapa lama Roh Kudus tinggal dalam hati kita? Dalam Efesus pasal 1. Ya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 ya, 13-14. 13-14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, sampai kapan? Ya, Roh Kudus itu tinggal permanen dalam hati. Ya, waktunya sampai kapan? Sampai kita memperoleh semuanya.
Jadi dia tinggal permanen. Jadi dia tidak datang dan pergi segala macam. Jangan terkecoh dengan keadaan yang hari ini. Ya, jangan gampang percaya kepada oknum-oknum tertentu karena dia bisa buat mujizat dan segala. Jangan gampang. Ya, karena Alkitab sudah katakan justru penyesatan itu datang dengan memakai nama Yesus dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kita lihat apakah pengajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, jadi kita lihat hari ini bahwa Roh Kudus tinggal permanen dalam hati orang percaya, dan pembaptisan Roh Kudus itu tidak ada pengulangan. Ya, tidak ada pengulangan di Yerusalem sesudah peristiwa Pentakosta itu. Mengapa? Karena peristiwa Pentakosta itu menandai bahwa Roh Kudus mulai bekerja di dalam jemaat. Ya, itu tandanya. Bekerja di dalam jemaat di Yerusalem. Bekerja di dalam jemaat di Yudea, di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, bekerja di kalangan Roh Kudus mulai bekerja di Samaria, di kalangan orang-orang kafir. Ya, nah, bekerja di ujung bumi, ya, di seluruh dunia, ditandai dengan pembaptisan Roh Kudus yang terjadi di Efesus. Jadi Roh Kudus mulai bekerja dalam jemaat. Ya. Nah, bekerja dalam jemaat, bukan baptisan Roh Kudus itu second blessing. Sudah lahir baru percaya harus minta lagi second blessing untuk dicurahkan Roh Kudus, lalu bisa bahasa roh. Bukan begitu. Ya, tapi menandai Roh Kudus mulai bekerja. Jadi baptisan Roh Kudus itu menandai bahwa Roh Kudus mulai bekerja di dalam jemaat. Makanya kalimat Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, coba penginjil Mubi baca. Kisah 1 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Jadi menjadi saksi sini berhubung dengan pola kerja Roh Kudus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus janjikan di dalam Injil Yohanes. Ya, aku pergi supaya dia datang. Bahwa Roh Kudus mulai bekerja di dalam jemaat, menjadi saksiku. Ya, mulai bekerja Roh Kudus di dalam jemaat. Tadinya murid-murid digembalakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan mereka, tetapi sudah Tuhan Yesus pergi, Roh Kudus datang. Nah, itu. Ya. Nah, jadi jangan disalahartikan. Jangan sebomai. Ya, coba Markus 7 ayat 7. Markus 7 ayat 7. Ya. Di situ dikatakan, Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah. Nah, jangan sebomai, ibadahnya percuma. Kenapa? Karena ajaran ibadahnya penantian Roh Kudus 10 malam, ya, itu sebomai. Itu tidak ada dalam Alkitab. Ya, tidak ada diperintahkan untuk itu. Sebomai, percuma. Nah, sudah percuma lagi, salah lagi. Minta Roh Kudus turun, dia sudah ada dalam hati, bukan minta dia turun, tapi yang harus dilakukan ialah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini ya, harapannya kita semua saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari waktu ke waktu kita bisa betul-betul memahami. Nah, kesimpulannya, perayaan hari raya orang Yahudi dalam pandangan iman Kristen, bagaimana iman Kristen memandang perayaan-perayaan hari raya orang Yahudi? Ya, kita memandangnya itu hanyalah bayangan. Ya, bayangan, dan wujudnya adalah Yesus Kristus. Jadi iman kita hari ini tidak terfokus lagi dengan tata cara. Ya, kita hari ini tidak beribadah dengan konsep liturgia. Nah, tapi hari ini kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Ya, proskuneo. Nah, justru kata proskuneo itu tidak ada dalam kekristenan. Yang ada itu kata liturgia. Ya toh, dalam kekristenan liturgia. Sedangkan proskuneo itu tidak terkenal. Padahal hari ini kita sudah di dalam roh dan kebenaran. Proskuneo. Ya toh, hari ini kita dalam proskuneo. Ya, mengapa? Karena dipengaruhi ya oleh doktrin sebelah bahwa gereja menyelamatkan extra nullas salus ecclesiam.
Padahal bukan gereja yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Penjahat di sisi Tuhan Yesus dijamin masuk surga, ya, bukan karena dia anggota gereja. Ya, bukan karena dia sudah menerima sakramen-sakramen tertentu. Tidak. Dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena imannya. Ya, imannya. Tuhan Yesus jamin dia ketika dia bilang, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Artinya dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus berkata, menjawab dia, hari ini juga engkau bersama aku masuk ke Firdaus. Tuhan Yesus tidak katakan, Om, hari ini juga engkau bersama aku ke Firdaus karena engkau anggota gereja ini. Tidak. Ya, tidak. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh orang Kristen hari ini. Ya, harusnya yang ada di gereja itu bukan liturgia, tetapi proskuneo. Itu yang alkitabiah. Oke, baik, waktu kita sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, saudara-saudara bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap semua mengerti apa yang saya jelaskan, ya. Dan saya juga berharap bahwa saudara-saudara bisa, ya, membagikan kebenaran ini kepada kenalan, dan tentu harus ada di tempat yang benar, ya, harus ada di tempat yang benar, sehingga tidak sebomai, ibadahnya tidak sia-sia, nah, tetapi proskuneo. Ya, kalau kita percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan sampai kita begitu giat, kita begitu aktif, kita begitu yakin dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi kita tidak mengujinya. Maka kesimpulan akhir kita, di akhirnya kita sadar sudah terlambat di dalam neraka, dan Tuhan itu sebomai. Itu bukan proskuneo. Ya, lalu Tuhan, kan liturgia itu dalam Alkitab Tuhan bilang, kamu lihat masanya dong. Liturgia itu sudah berakhir pada waktu Yohanes tampil. Sejak Yohanes tampil, saya sudah kasih tahu kamu akan beribadah dengan proskuneo, ibadah dalam roh dan kebenaran. Baik, jadi sampai di sini. Di studio kita juga ada penginjil Markus. Ya, hari ini 3 orang yang ada di tempat ini yang melayani bersama saya pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa, minta penginjil Markus untuk menutup kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan dan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pagi ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu ya Tuhan, masih bisa diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan melalui media sosial ya Tuhan. Amin. Dengan sahabat-sahabat kami, khususnya yang ingin belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang hamba-Mu Gembala dan Cesuat yang sampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menambah-nambah hikmat buat hamba-Mu juga, agar hamba-Mu tetap setia dan dapat terus berbagi kebenaran firman-Mu untuk kami semuanya ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ya Tuhan juga akan mau melanjutkan acara kebaktian minggu kami jam 10 ya Tuhan. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Maranatha.